Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Awaliyah, perwakilan SMP Negeri 1 Sengkang. Izinkan saya untuk membawakan ceramah dengan judul Birrul Walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati para peserta lomba, serta hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa kita kirimkan sholawat beserta salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ayyuhal muslim, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah dengan judul Birrul Walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu ibadah teragung di dalam Islam setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada siapa? Kedua orang tua. Ketahuilah sungguh bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib, fardhu ain. Tak peduli siapa orang tua kita, pekerjaannya, kehidupan sehari-harinya, yang kita panggil ayah dan ibu, mama atau papa di rumah, merekalah orang tua kita. Pernahkah terlintas dalam benak kita ibu saat kita masih berada di dalam perutnya? Betapa susahnya ia membawa kita kemanapun ia pergi. Namun ia tak pernah mengeluh. Ada makhluk lain, yaitu kita sendiri di dalam perutnya. Pernah terlintas dalam benak kita ayah atau bapak bekerja setiap hari tanpa kenal lelah, mencari uang mati-matian untuk membiayai hidup kita, agar kita bisa makan dan bersekolah dengan enak. Bayangkan saudara-saudara, betapa berat beban yang ada pada pundak-pundak mereka. Ayyuhal muslim, ada suatu kisah menceritakan tentang 3 orang yang tersesat di dalam gua. Di antara ketiga orang tersebut, ada 1 orang yang bertawasul, berdoa dengan perantara kebaktian kepada kedua orang tuanya. Dia berkata, "Ya Allah, hamba memiliki orang tua yang sudah lanjut usia, dan hamba tidak pernah memberikan minum kepada siapapun sebelum keduanya minum, maupun dari keluarga hamba ataupun hamba sahaya yang saya miliki. Pada suatu hari, hamba hendak mencari kayu dan daun-daunan
untuk makan ternak di tempat yang amat sangat jauh. Dan hamba belum bisa bertemu dengan kedua orang tua hamba sebelum keduanya tertidur. Setelah itu pun hamba pergi memeraskan susu untuk keduanya minum. Waktu hamba menghampiri keduanya untuk memberikannya minum, ternyata mereka masih tertidur pulas. Hamba tidak bisa membangunkan keduanya dan tidak bisa memberikan minum kepada siapapun sebelum keduanya minum. Hamba tetap menunggu keduanya terbangun hingga fajar menyingsing. Saat itulah mereka terbangun lalu meminum minumannya. Ya Allah, jikalau yang saya lakukan semata-mata hanya mengharapkan keridhaan-Mu, maka mudahkanlah hamba dari bahaya yang menimpa ini dan batu yang menutup ini. Kemudian batu besar itu tergeser sedikit. Ayyuhal muslim, sepenggal kisah tersebut patut kita teladani. Itu adalah contoh nyata berbakti kepada kedua orang tua dengan cara tidak memberikan siapapun minum sebelum kedua orang tuanya minum. Ingatlah bahwa ridallahu fi ridal walidain wa sukhatullahi fi sukhatil walidain. Keridhaan Allah ada pada ridho orang tua dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ajaran berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sarana meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah rugi dan celaka orang-orang yang tidak memperdulikan orang tuanya. Pada zaman sekarang ini, banyak anak-anak yang tidak memperdulikan orang tuanya, menelantarkannya, bahkan ada yang sampai membunuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ayyuhal muslim, berikut adalah hal yang kita anggap sepele tetapi dosa besar terhadap anak kepada kedua orang tuanya. Pertama, membuat mereka bersedih dan menangis dengan cara apapun itu, maupun dengan perkataan ataupun perbuatan. Kedua, membentak keduanya dengan cara mengeraskan suara dan berkata-kata dengan kata yang kasar kepada kedua orang tua. Ketiga, berkata "ah" dan sangat tidak senang ketika disuruh oleh ibunya. Keempat, memandang keduanya dengan tatapan penghinaan. Kelima, menyuruh kedua orang tua. Dan masih banyak lagi. Ayyuhal muslim, janganlah kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Takutlah terhadap azab yang diberikan Allah kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kisah si maling kundang dapat kita ambil hikmahnya. Karena tanpa kita sadari, banyak maling kundang lain yang ada pada zaman sekarang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasada. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي
حبيبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي